Selamat hari Minggu dan salam. Tentu kita katakan kita tetap bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Persekutuan yang diberkati Allah, tulisan Paulus ini berbicara tentang dogma atau ajaran fundamental dalam kekristenan. Artinya bahwa inilah inti iman Kristen, mati dan bangkit bagi Kristus. Berdasarkan tema bacaan pada hari ini, ketika berbicara tentang mati dan bangkit bagi Kristus, itu berkaitan dengan keselamatan. Keselamatan kita semua, umat manusia di dunia ini. Nah, Paulus menuliskan beberapa fakta teologis yang dijelaskan Paulus sebelum pasal 6 yang dia tulis di pasal yang kelima. Yang pertama, seperti ini Bapak Ibu Saudara, dia menyebutkan Adam adalah ciptaan pertama dan yang utama, dan disebutkan manusia adalah puncak dari segala ciptaan. Kemudian yang kedua, manusia jatuh dalam dosa dikisahkan dalam kitab Kejadian 3. Dosa itu menjalar kepada semua orang dan menjalar kepada keturunan Adam. Kita semua mendapatkan itu di seluruh dunia. Dunia berdosa. Kemudian dosa itu memutuskan hubungan antara Allah dengan manusia. Konsekuensinya adalah mati atau kematian. Dan karena itu dikatakan dalam Kejadian 3, karena engkau tidak setia, dan karena itu asalmu dari debu, maka engkau akan kembali kepada debu. Itu menunjuk pada kematian. Kemudian hukuman kepada laki-laki, dengan jerih payahmu engkau akan mengais rezeki kehidupan, baru anak bisa makan. Dan pada perempuan, engkau akan sakit melahirkan, susah payah amat sangat, tapi engkau tetap birahi pada suami. Itu hukuman. Nah, inilah keberadaan dosa yang kita alami sampai pada saat ini. Mungkin ada yang mengatakan kita kalau melahirkan tidak sakit. Tidak mungkin. Pasti dia mengalami penderitaan sakit yang amat dahsyat. Kemudian menurut Paulus, hukum Taurat diberikan Allah kepada umat, kepada bangsa Israel. Diberikan itu untuk menjadi pengajar, membenarkan mereka supaya bebas dan meluputkan dari kuasa dosa, memperingatkan mereka yang ini tidak boleh mana lakukan, yang ini boleh mana lakukan, tetapi manusia tidak berdaya dan tetap saja jatuh dalam dosa. Karena itu Allah menjelma menjadi manusia di dalam pribadi Yesus sebagai Adam kedua yang hendak membenarkan manusia dan mengembalikan kemuliaan yang hilang di Taman Eden itu dengan menjalani penderitaan via dolorosa, penyaliban, menggantikan keberadaan hidup manusia yang seharusnya dia dihukum. Dalam arti begini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Tuhan yang dihukum, tapi Tuhan bilang sorban, bukan anak saya. Kita bebas dari itu. Itu yang Tuhan lakukan. Dan musuh terakhir yang dikalahkan Kristus adalah maut. Sehingga Paulus mengatakan maut tidak berkuasa lagi atas kehidupan manusia. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Itu yang dikatakan. Tetapi syukur kepada Allah, kehidupan di zaman perjanjian baru.
kepala. Tetapi kuasa itu aku berikan di telapak kakimu untuk menginjak kalajengking. Kalajengking pula itu manifestasi kuasa iblis. Bukan di kepala Bapak Ibu Saudara, bukan di tangan kanan, bukan di tangan kiri, tetapi di telapak. Itu yang disebutkan oleh Yesus. Dan karena itu disampaikan bahwa kematian Kristus, dengan kematian Kristus manusia pun turut mengambil bahagian dalam kematian itu. Bacaan kita ayat 3 dikatakan dibaptiskan dalam kematian Kristus. Kita diubah yang tadi dalam hukum Tuhan, engkau dari debu kembali kepada debu, itu menunjuk pada kematian yang akan dijalani oleh manusia. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kematian rohani yang hendak dibuka oleh Paulus dan dijelaskan oleh Paulus supaya kita walaupun mati kembali seperti debu, tapi kita hidup di hadapan. Tadi pagi saya katakan supaya orang tidak mati dua kali. Mati cukup satu kali saja seperti Kristus, satu kali mati untuk selamanya dalam penebusan dosa. Orang boleh mati kembali kepada debu, tetapi roh kita diangkat, diubahkan oleh Tuhan untuk menyongsong Tuhan di atas. Karena dalam kitab Wahyu disebutkan ada orang yang tidak akan mati sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi ada orang yang akan meninggal, dia akan meninggal sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua sebagai Raja. Jadi dua kloter yang terjadi. Yang pertama dikatakan yang meninggal di dalam Tuhan itu mati satu kali karena kebenaran, karena dia kembali kepada Tuhan, tetapi dia dihidupkan oleh Tuhan atas kesetiaan yang mengabdi kepada Allah. Dia akan menyongsong Tuhan di angkasa, dan mereka yang tetap setia di bumi juga akan diangkat oleh Tuhan. Tubuhnya akan diubahkan oleh Allah menjadi tubuh yang baru, yang terbebas dari dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap setia. Tantangan lebih besar ke depan. Yang dikatakan besok akan terjadi gerhana matahari. Mungkin di Indonesia tidak akan terlalu teralami, tetapi di belahan dunia yang lain itu akan gelap. Dan dikatakan akan terjadi ledakan yang besar. Dan mudah-mudahan tidak terjadi. Ada mereka yang sudah mengumpulkan segala sesuatu persiapan. Ya itu yang dikatakan. Tapi kita orang Kristen tetap berserah, tetap terpandu dalam anugerah Allah yang besar. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, selanjutnya dibangkitkan dalam kemenangan Kristus berarti kita menikmati hidup yang baru. Artinya kita dihidupkan di dalam dan oleh Kristus saja. Pertanyaannya, bagaimana kita memahami dan mempraktikkan mati dan bangkit dengan Kristus itu dalam kehidupan kita setiap hari? Ingatlah bahwa mati dan bangkit dengan Kristus menunjuk pada kasih karunia Allah. Bacaan kita dimulai oleh Paulus itu yang dia katakan demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Dia bertanya, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Yang dimaksudkan Paulus begini Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen termasuk kita saat ini memahami Kristus sudah mati dan bangkit bagi kita. Kita tahu bahwa dosa kita sudah ditebus oleh Yesus. Karena kita tahu dosa kita sudah ditebus oleh Yesus, sehingga kita serang-serangan menjalani kehidupan, membuat dosa, mau tidak berdosa, atau selalu hidup dalam dosa, tidak apa-apa. Karena saya sudah terima Yesus, berarti saya akan tetap selamat dan masuk surga. Ini yang dimaksudkan oleh Paulus. Yang hendak dijelaskan oleh Paulus tidaklah demikian, Bapak Ibu Saudara. Benar, Kristus sudah mati dan bangkit bagi kita,
Saya katakan, jangan jadikan keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus sebagai jembatan melakukan dosa. Stop, jangan lakukan. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini akan kita bertanggung jawabkan. Kalau kita perhatikan, kita maknai ketika terjadi kematian, dan selalu ayat ini disampaikan, dibacakan, itu sebenarnya mengangkat jemaat Tuhan untuk memahami hidupnya yang terbatas. Dikatakan berbahagia orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, sebab mereka telah beristirahat dari lelah mereka. Tapi ada kata sambung yang disebutkan di situ. Dan segala perbuatan mereka menyertai mereka ketika mereka hidup di dunia ini. Jadi tidak putus. Apa yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan ketika Tuhan datang kali yang kedua. Karena itu Paulus katakan, hidupmu telah diubahkan menjadi hidup yang baru, yang lama sudah berlalu. Apa yang lama sudah berlalu itu? Yaitu hidup dalam kelaliman, hidup dalam dosa, hidup dalam kemunafikan yang tadinya kita tidak tahu tentang jalan kebenaran. Ketika kita sudah dipulihkan oleh Kristus, kita sudah tahu jalan kebenaran itu. Dan jangan lagi tinggal dalam dosa. Jadi saya sering mengatakan iman Kristen itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Tidak hanya sekedar bisa diucapkan. Yang utama adalah kalau kamu tidak bisa meletakkannya, tetapi yang utama adalah menjadi pelaku firman itu yang benar. Apa gunanya kita hebat untuk memberi nasihat kepada orang lain tapi kita tidak dapat menasihati diri? No, seperti Tom berbunyinya. Kita tidak akan menikmati anugerah Allah ini. Pengampunan dosa yang dikerjakan Kristus hanya satu kali untuk selamanya. Kemudian yang kedua, ketika masih ada keinginan-keinginan dosa merasuki hati dan pikiran kita, kita diingatkan segeralah hilangkan pikiran-pikiran itu dengan cara mengalihkan pikiran-pikiran kita kepada pikiran-pikiran positif. Ingatlah bahwa Kristus sudah mematikan segala kuasa dosa, masuk ke dalam jurang kebinasaan, membebaskan militan kuasa dosa itu, sehingga kita yang setia pada Kristus, yang mengimani Kristus, yang beriman pada Kristus, yang menjaga kekudusannya kepada Kristus, akan memperoleh keselamatan yang diberikan cuma. Melakukan dosa akan menjauhkan kita dari anugerah Allah yang telah kita terima dari Yesus Kristus. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mati bersama Kristus berarti menghindari dosa dan melakukan kehendak Kristus. Jadi setiap orang yang percaya pada Kristus menerima Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang mengingatkan kita bangga menjadi orang Kristen. Ada di antara kita yang tidak bangga menjadi orang Kristen? Saya hendak katakan, saya bangga menjadi orang Kristen sebab Allah mengetahui keterbatasan kita umatnya. Dia tidak menjadikan dirinya sebagai Allah pencipta, pemelihara, menjadikan segala kebutuhan kita yang kita butuhkan di dunia ini. Tetapi Dia juga menjadi Allah penyelamat, supaya kita berkenan di hadapan Dia. Dan Dia juga menjadi Allah penolong, yaitu Roh Kudus yang tinggal di hati kita, yang tadinya jauh, tidak kelihatan, bisa dilihat, dan kini bisa dirasakan dan menuntun kehidupan kita. Jangan anak ambil istrinya kok. Jangan anak curi, anak pilih. Jangan anak ambil suaminya kok. Jangan anak berdusta, salah, tidak benar.
Kalau kita dengar suara itu, kita akan tertuntut pada kebenaran. Tapi kalau kita keraskan hati kita pada suara itu, berarti kita menutup kasih karunia Allah yang akan terus memberikan jalan keselamatan yang hendak kita gapai dan sudah diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, tugas kita orang percaya adalah bagaimana mengelola kasih karunia. Apa kasih karunia itu? Yaitu perkenaan Allah dalam penebusan Kristus, mati dan bangkit, memberi kemenangan kepada. Bagaimana caranya kita menjabarkan kasih karunia Allah itu? Tidak susah-susah Bapak Ibu Saudara. Karena itu hargailah hidupmu, hargailah dirimu, hargailah waktu, dan nyatakanlah itu dalam kehidupan keseharianmu. Hargai tenagamu, hargai pikiranmu, hargai talentamu yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Di usia muda, di usia tua, yang lanjut usia, yang masih belia, hargai hidupmu, pakai untuk menyenangkan Tuhan. Ayat yang ke-13 disebutkan oleh Paulus, supaya kita tidak dinajiskan dan dipakai oleh iblis menjadi senjata-senjata gelap. Tetapi kita dipakai oleh Tuhan menjadi senjata-senjata kebenaran. Ingat, Kristus sudah menjadi Tuhan atas segala kehidupan. Kristus sudah menjadi Tuhan dari segala Tuhan yang ada di dunia ini. Jadikan Dia sebagai Allah yang sudah dan akan terus menghidupkan dirimu, supaya engkau sungguh menghargai keselamatan pemberiannya yang cuma-cuma. Tuhan memberkati. Amin.